Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati bersama, beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, Ustaz Mulyatin, dan juga Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, beliau Bapak Muhammad Fikri, dan juga sahabat saya Ustaz Alan, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, Allah menakdirkan kita, mempertemukan kita kembali untuk mengkaji kitab yang paling utama, yaitu Al-Quran, yang diberikan kepada Nabi yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga dijadikan pedoman umat yang paling utama, yaitu umat Muhammad, yang di dalamnya termasuk kurulan panjenengan. Semoga dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kelak di yaumul qiyamah kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan selamat, sentosa, mulia dan utama. Amin. Allahumma amin. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi suburil awwalin awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lan satemene Al-Qur'an iku latanzilu rabbil alamin, yakti diturunaken saking pangeran kang mengerani wong alam kabeh. Nazala temurun bihi kelawan Al-Qur'an sapa sing gawa Ar-Ruhul Amin, yaiku Ar-Ruhul Amin ai malaikat Jibril.
ala qalbika ing atase ati sira litakuna supaya ana sapa sira ana iku minal mundirin sebagian saking wong kang memberi peringatan bilisanin nyatane kelawan lisan atau bahasa Arabiyin kang bangsa Arab mubinin kang pertelo wa inna ulan satamani Al-Qur'an iku lafi zuburil awalin yakti tetep den sebutaken ing dalam kitab-kitab kang terdahulu awalam yakun apa ta ora ana lahum keduwe wong-wong musyrik kabeh ora ana iku ayatan bukti ayat lamuhu yen to ngaweruhi ing Al-Qur'an sapa ulama Bani Israil para tokoh-tokoh Bani Israil walau nazalna ulan lamun nurunken sapa ingsun ing Al-Qur'an ala ba'dil ajamin ing atase setengah bahasa-bahasa ajam bahasa non Arab faqara'ahu mongko yakine maca ing Al-Qur'an alaihim ing atase wong musyrikun makanu ora ana sapa wong musyrik bihi kelawan Al-Qur'an ora ana iku mukminina pira-pira wong kang padha iman. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang ayat ini bahwa Allah alladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an alladzi taqaddama fi dzikri fi awal, Al-Qur'an yang kita bicarakan dari awal ini adalah sudah dikhabarkan, sudah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi Nabi Muhammad ini adalah penerus dari perjuangan nabi-nabi terdahulu. Ciri khas dari para nabi itu pasti musaddiqal lima baina yadai, membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan hal yang baru. Al-Quran, Nabi Muhammad, utusan Allah bukan hal yang baru. Ketika Nabi Muhammad pertama kali dinobatkan atau beliau memproklamirkan dirinya sendiri sebagai utusan Allah, itu yang pertama kali iskal itu memprotes adalah orang-orang Yahudi. Karena selama ini yang berbicara masalah utusan, yang berbicara masalah kitab-kitab samawi adalah mereka. Mereka merasa tidak terima ketika ia ada orang Arab yang kemudian memproklamirkan sebagai seorang utusan Allah. Maka pertanyaan orang Yahudi pertama, loh, Muhammad itu siapa? Kok berani-beraninya ia itu menyatakan sebagai utusan Allah? Selama ini utusan-utusan para nabi itu selalu dari Bani Israel, dari terah Yakub atau Jakub dengan 12 putra yang kemudian menjadi klan besar dalam Bani Israel. Lah, cara menjawab Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari orang Yahudi adalah Allah fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nabi Muhammad menjadi utusan sudah sah secara historis karena Nabi Muhammad bertempat di sebuah kota Makkah yang di dalam kota Makkah itu ada Ka'bah dan di depan Ka'bah ada makom Ibrahim, ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Itu menandakan bahwa Ibrahim pernah berdiam diri bertempat tinggal di Makkah dan sehingga beranak pinak sampai Ismail dan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ternyata dari jalur lain. Nah, tentu ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi itu pertanyaan yang empiris ya, pertanyaan yang sesuai pengalaman mereka dan pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah. Karena memang betul tidak pernah ada nabi kecuali dari terah Yakub. Dan dengan adanya fihi ayatum bainat, di sana ada jejak telapak kaki Nabi Ibrahim, maka secara historis Nabi sah karena Yakub adalah putra dari Ishak ya. Ishak adalah putra dari Ibrahim alaihissalam. Berarti ketika Nabi Muhammad menjadi bagian dari zuriyah keluarga besar Nabi Ibrahim, maka ia sah ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang polemik itu perlu ya, polemik itu perlu.
Karena dengan adanya polemik itu kita bisa membaca. Maka ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca apa? Membaca pelajaran dari sekeliling kita. Dunia, ad-dunya zahiruha ghirratun. Dunia ini tampak luarnya ghirah. Ghirah niku ya tipuan nggih, sing bulet. Ya, jadi bentuknya niku ya ngoten niku nggih. Sing lagi nang dhuwur menang-menangan lari karo bawahan, yang lagi di bawah mengkritik, engko gantian nek sing iki ganti pas memimpin ganti ya padha wae ya sakarepe dhewe, sing ngisor medo sing ngoten niku. Lah sing ndelok kaya kula lanjenengan isine mau nyalahno, sing marahi ngono, sing marahi ngene. Karena ya kita ini belum pasti. Ketika mungkin dalam satu hal kita mengkritik para koruptor, dasar koruptor wis sugih, ora kurang sugih, ra gelem syukur. Mengambil uang rakyat. Kita berbicara seperti itu karena kita sedang tidak posisi menjadi seperti itu. Coba bayangkan ketika Quran panjenengan diuji, ya. Dalam suatu momen mempunyai jabatan, ada uang yang bertumpuk-tumpuk, ya. Dan itu di bawah kekuasaan kita. Orang masing roh, ya. Loh, yo ternyata kok pas ganti ya padha wae. Ternyata kalau kita melihat, ya, dulu yang mengkritik-kritis tokoh-tokoh reformasi dan lain sebagainya, ketika nanti ia pas ke bagian jabatan, ya akhirnya tinggori rompi, napa? Oren. Ini bagi. Ya, sing lagi nang ngene, sing marahi. Engko nek pas didadekno ya padha wae. Ya kaya kula lanjenengan ngeten iki. Misalkan di lingkungan RT, nek durung dadi ketua RT nyalahke, sing marahi Pak RT, salahe Pak RT. Engko pas dadi Pak RT, wis padha wae ngono iku. Engko geni sing dadi nyalahi, salahe. Nah, itu adalah ad-dunya, nggih. Dhahiruha ghirratun. Dunia itu tampak luarnya seperti itu. Isinya nyalahno, nggih. Nyalahno. Engko nek pas di dalam posisi mau diberi amanah seperti itu, ya padha wae. Akan tetapi wabatinuha ibroten. Akan tetapi dari dalamnya, ada pelajaran dari setiap kejadian. Mesti niku wonten. Kejadian apa saja bagi orang yang mau berpikir itu pasti ada pelajaran. Misalkan kayak corona sing kayak ngoten niku. Mungkin kula panjenengan tidak pernah berpikir akan ada situasi yang benar-benar mencekam, masjid dipraini, sholat diliburi, benar-benar sepi, pasar atau dirazia. Apa percaya ya ora, apa ora ya percaya, nyatane wong mati ya pirang-pirang, gitu begini. Nah, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa dunia itu sifatnya itu selalu berubah, nggih. Pokoknya selain Allah itu pasti berubah. Yang tidak berubah itu hanya Allah. Allah itu dia sifat wujud, kidam, bakok. Bakok itu tetap ora berubah. Manusia itu berubah. Nyata niki sae taat. Engko nek wis nang perapatan wis beda-beda meneh manusia. Ya wis ngono iku nggih. Jadi selalu ada perubahan-perubahan. Sing aslinya begitu tapi ternyata dengan adanya corona berubah kabeh. Kebiasaan berubah kabeh. Berubah total. Sekarang semuanya sudah dibikin praktis. Sisi positifnya orang-orang itu pandai membuat aplikasi pembelajaran dengan kurikulum merdeka, dengan berbagai macam aplikasi. Tapi negatifnya ya mesti ono. Ya sing cilik-cilik wis kadung kecanduan game online. To gede sithik judi online. Nek wis tuwa pinjaman online, pokoknya terjerat online. Lah bagaimana cara melawan? Cara melawan seperti itu ya dengan berpikir logis, berpikir yang rasionalis. Seseorang yang wes kadung kecanduan judi itu tidak ada yang bisa mareni kecuali awake dhewe. Carane piye ya dipikir nggih. Ora ana wong critane sugih saking judi niku kan ora ana nggih. Jadi wong tua niku wong judi niku kan mulai genep nggih. Mangkat genep mulai kudungan kathok. Dadi ra apa-apa. Jadi mewariskan kefakiran. Jadi yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri nggih. Tentang pikiran, mengubah pola pikir nggih.
bagaimana pentingnya berpikir. Dalam Al-Quran itu selalu mengikat kul aro'aitum, bagaimana pendapatmu. Mosok ya mungkin alam raya yang ini tidak ada yang membuatnya. Mosok ya mungkin pangeran lebih dari satu. Wong pilihan wae mesti siji, presiden napa niku namine petinggi siji, kepala sekolah siji. Umpama kepala sekolah loro ndak nggih. Lho niki gontok-gontokan keputusan. Kita apa nggih? Napa meneh berbicara masalah ketuhanan. Jadi ya yang rasional itu satu. Nah, ini pentingnya berpikir, menyadarkan diri kita juga tentang berpikir. Khususnya yang masih muda-muda ya. Kalau dari muda itu sudah membiasakan kehidupan yang tidak sehat, kehidupan yang tidak disiplin, yo kok akhirnya tua-tuane ya ngoten niku. Pemuda nek kepengen sukses, ya kudunya mulai dari awal sudah mendidik dirinya untuk disiplin. Setidaknya sadar dengan waktunya ya. Kapan saya harus tidur ya, canom niku ya. Kapan saya harus bangun, kapan saya harus bekerja ya. Jadi pangeran itu mendesain ini itu sesuai dengan kodrat iradatnya Allah yang pas dengan kondisi fisik kita. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Malam dijadikan untuk istirahat, ya. Siang bekerja. Nek diwah-wahi bengi melek ya. Nek esok turu apa meneh kok sampai sore tidur, nanti akan menimbulkan efek yang sangat bahaya ya. Orang yang terbiasa tidur di sore itu kan secara penelitian psikologi itu mengurangi kecerdasan. Akalnya selalu kurang. Nah, maka yang bisa merubah siapa ya diri kita. Kita berpikir ya. Nek kepengen turu di jam-jam yang tidur ya, jam malam atau qailullah siang. Nabi niku wis praktekno. Ketika siang tidur istirahat, pagi bekerja, sore ya kita melek, malam tidur. Nah, itu pola pikir ya. Pola pikir berpengaruh kepada pola hidup ya. Kalau Anda selesai dengan pola pikir, pola hidup Anda akan sehat. Kemudian wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzalahu bihi ar-ruhul amin ya. Al-Qur'an ini jelas orisinil dari Allah. Jadi bukti absolut bahwa Al-Qur'an dari Allah itu pertama, dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun baik manusia ataupun jin yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tagine tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan ya. Wong-wong kafir itu pernah apa gawe beberapa surah sing niru Al-Qur'an ya. Tapi kalau gak apal surah nyanyi Al-Dzariyat, nyanyi Al-Fil. Niku malah rancau ya. Jadi sing dungu wae guyu mekekel. Ya. Ceritanya ya, Abu Jahal itu ngelumpukke para ahli bahasa, dikelumpukke kabeh. Dikon gawe, ahli bahasa itu dikon gawe dibayari, kon gawe sing kaya Al-Qur'an. Barang wis digawe saingane Al-Dzariyat ngene, saingane Al-Fil ngene. Iku malah Abu Jahal iku guyu kepikir-pikir, piye kok iso ngene iki opo? Kowe diopahi larang-larang kok malah ngene. Dadi sing ora cocok wae ngerti iki bahasa apa? Jadi kalau Al-Quran itu kan bahasanya indah. Jadi bahasanya indah, maknanya dalam dan selalu sesuai dengan zaman. Maka kulolan panjenengan itu sangat beruntung sekali kita diberi mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad dan diwariskan kepada kita Al-Quran yang isinya itu konsep ilmu pengetahuan. Kalau dulu umat Nabi Musa mukjizatnya tongkat yang bisa membelah lautan. Umpama jenengan kuwi dikeki tongkat terus apelah apa jajal. Wong kadang-kadang jenengan ku ya beda wong ya beda napa? Beda iki lho, beda kekuatan ya. Padha-padha tongkat Nabi Musa nek sing nyekel jenengan ya kira-kira ya ora iso. Terus nek pikirane wong-wong sing rada ra percaya mesti mikir iki mau asli tenan apa ora. Nek sing seneng duit ya iki dipikir didol mesti tok duit akeh. Begitu terus, tapi Al-Quran itu sangat istimewa. Nah, inti dari mukjizat, esensi dari mukjizat itu kan menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan Allah dan betapa lemahnya kita tidak bisa membuat seperti itu. Seperti tongkat Nabi Musa membelah lautan. Nah, kita juga tidak kalah hebat. Jika memang esensi dari mukjizat adalah menunjukkan betapa hebatnya Allah dan betapa lamanya kita, ya kita tidak usah menunggu tongkat yang membelah lautan atau anak onta yang keluar dari batu. Setiap hari kita melihat pergantian siang malam, wahtilafil laili wan nahar.
siang ganti malam, malam ganti siang. Nyatanya kula nggih, kula lan panjenengan tidak bisa menciptakan yang seperti itu. Yang bisa mengelola hanya Allah. Terus kemudian dengan adanya ribuan triliunan flora dan fauna yang macam-macam, kabeh dikai tempat hidup, dikai rezeki, cara berburu, cara memangsa, cara bertahan hidup, cara beradaptasi. Itu juga manusia tidak bisa menciptakan yang seperti itu. Ora sadado wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita yang sedang duduk di sini iso ndungokno pengajian itu ya jalaran karena ada sekian komponen tubuh yang sehat. Sel darah putih dan niki ya sesuai dengan begini, sel darah merahnya sebegini ya, terus pas jantungnya ya sekian pas normal, paru-parunya pas normal. Itu gak akan bisa mikir sampai sejauh itu, mikir wae ra iso. Apa maneh menciptakan yang seperti itu. Kita kan ngerti ngaji, ngerti turu. Padahal ketika kita bisa hidup seperti ini itu kan karena bantuan ribuan ada sel otak, ada saraf yang bekerja kabeh. Jadi ya memang mujizat seperti itu kita tidak usah menunggu tongkat yang membelah lautan. Al-Qur'an itu sudah konsepnya sangat ilmu pengetahuan. Jadi selalu absolut kebenarannya dalam setiap zaman. Kemudian Al-Quran ini yang membawa lantaran adalah Ar-Ruhul Amin bahwa Jibril alaihis salam. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid bin Ka'ab wa Qatadah wa Uthman wal Ufi wa Duhab. Ini ada ayat di surah Al-Baqarah kemuliaan tentang malaikat Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi malaikat Jibril itu kepalanya para malaikat. Jadi malaikat Jibril ini menjadi mulia karena diberi tugas membawa Al-Quran. Bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Makanya kurulan panjenengan yang diberi amanah saora-orane iso apal Al-Falak, apal An-Nas itu nikmat dijaga. Apa maneh iso apal Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebuah riwayat hadis sahih. Ana wong niku sing ape dikepruki malaikat nang neraka. Barang ape dikepruki surah Al-Mulk keluar. Kemudian membela, wahai malaikat, kalau kamu menyiksa orang ini berarti kamu menyiksa saya. Kamu siapa? Saya Al-Mulk, bagian dari firman Allah. Emangnya kamu berani dengan saya? Malaikat menjawab, enggak berani. Tapi bocah iki beler. Secara SOP, iki cara kerja, SOP ini ngene iki dikepruki, wong model ini dikepruki. Beler soalnya. Yes, pokoknya pol beler. Iya, tapi di dalam hatinya ada saya. Akhirnya potet nih, bantah-bantah. Walhasil diputuskan oleh Allah ora sida disiksa. Alhamdulillah. Maka disyukuri nggih. Jadi hafalan itu yang bisa 1 juz yaitu dijaga, amanah dari Allah. Yang bisa 5 juz dijaga, atau alhamdulillah yang bisa 30 juz ya dijaga, itu amanah. Jadi amanah kalau disia-siakan ya dosa besar. Maka menjaganya itu bagian dari kenikmatan. Kalau Anda membaca Al-Quran Anda jadikan sebagai beban, yo ora bakal nikmat uripe jenengan. Tapi kalau Anda bisa membuktikan bahwa membaca Al-Quran sebuah kenikmatan tersendiri, membaca Al-Quran ada sebuah kebutuhan. Kalau kita bisa nyaman, bisa bahagia bersama teman, kalau kita bisa nyaman, bisa bahagia dengan gadget atau dengan apapun, kenapa kita tidak bisa bahagia nyaman bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah kebersamaan kita bersama Allah satu pas sujud, nomor 2 ketika membaca Al-Quran dan yang lainnya pastinya. Jadi kalau kita bisa menikmati ibadah ini nikmat sekali, koyok senengin jenengan pas lagi maksiat, lama-lama nanti jenengan merasakan maksiat nggak ada nikmat sendiri. Nah jenengan bisa sholat wis nikmat nih, sehingga seperti ngendikan Kanjeng Nabi wa qurratu aini bis sholat, lama-lama jenengan akan terhindar dari maksiat. Lah ini yang disebut inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kalau masih sholat dan maksiat itu berarti belum bisa menikmati nikmatnya sholat. Karena ngeten iki GMB sesuai ilmu pengetahuan, hati manusia itu kalau sudah nyaman dengan sesuatu akan melupakan sesuatu yang lain. Gini monggi.
jenengan wis nyaman karo salat, jenengan tidak akan nyaman bersama maksiat. Itu wis nek jenengan ijek maksiat berarti ya salate urung mate nyaman. Wis pokoke ya ora salat melang-melang ngono, tapi belum bisa menikmati. Di zaman para sahabat gitu. Ketika sholat itu benar-benar mereka itu sangat menikmati sholat, sehingga di zaman Umar itu ada penerobos yang bernama Abu Lu'lu'ah niku melewati barisan pirang-pirang niku ya wong ora roh, karena saking terbawa nikmatnya sholat, saking sahdune sholat. Jenengan roh bocah cilik liwat mesti roh gitu mungkin. Roh tulisan ngarepe toko bangunan berkah ngono diwaca. Jadi itu yang membuat hati kita belum bisa senyaman itu. Kalau kita bisa senyaman itu bersama sholat, suwe-suwe jenengan maksiat itu orang nikmatnya blas, nikmatnya pas sholat. Hidupnya hanya menunggu waktu sholat. Kita mikir waktu sholat maghrib, ya Allah nikmatnya, alhamdulillah. Aku belum ngenteni sholat isya. Dan sholat isya, alhamdulillah ya Allah nikmat sekali sholat isya ini. Saya mau tidur dan menunggu sholat subuh. Kalau Anda hidupnya hanya menunggu datangnya waktu sholat, niku podo karo jenengan untuk ganjaran 24 jam full jenengan sholat. Itu karena niat, karena dengan wis ngoten iki suwe-suwe maksiat apa ya rasane gak nikmat, karena kenikmatan Anda sudah teralihkan di saat sholat dan membaca Al-Qur'an. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Jadi Al-Qur'an itu diberikan Allah di dalam hatinya Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu bersih suci, hanya bisa bertempat di hati yang bersih dan suci. Makanya Imam Syafi'i ketika yang ini ngaji kali guru nih, Imam Waqi', ketika ngaji Al-Quran hafalannya banyak yang keliru, ditegur karo guru nih. Ingat wahai Syafi'i, Al-Quran itu adalah perkara sing bersih suci dan tidak bisa menyatu dengan hati yang kotor. Nek kowe kakean maksiat, yo Al-Quran ya akan bermasalah. Jadi sampai seperti itu. Jadi kemuliaan Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang sangat fasohah. Mubin itu fasohah. Nah, ini ada sebuah riwayat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Hadatsana Abdullah bin Abi Bakar Al-Asfi, hadatsana Ibad bin Ibad Al-Ma'ali an Musa bin Muhammad an Ibrahim At-Taimi an Abihi qala bainama, pada suatu saat Rasulullah SAW ma'a ashabihi, dalam suatu hari fi yaumin tikhrin, di hari saat itu mendung. Qala lahum, Nabi bersabda kepada para sahabat, fa kaifa tarawna bawasiqah, bagaimana pendapat kalian saat kalian melihat ketinggian awan itu? Qalu, para sahabat menjawab, ma ahsanuha, alangkah indahnya, wa asyaddu tarakamiha, dan betapa hebatnya susunan awan itu. Qala fa kaifa tarawna qawaidaha, Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian tentang tiang-tiangnya, artinya langit yang menjulang tinggi? Qalu, sahabat menjawab, ma ahsanuha, alangkah indahnya, wa asyaddu tamakkuniha, dan betapa kokohnya langit ini. Qala fa kaifa tarawna jaziha, Nabi bersabda, bagaimana kalian melihat alirannya? Karena mego niku kan mempunyai aliran listrik ya, ini ilmu niku pipa, sehingga bisa mengeluarkan apa? Kilat atau bidik dan sebagainya. Yaitu secara ilmiah seperti itu. Tapi tetap kita meyakini yo sing gawe koyok ngono iku mau adalah Allah Subhanahu menggerakkan mega A, mega B bertabrakan sehingga mempunyai aliran listrik yang kuat. Ya kami itu yang bisa mengelola hanya Allah, dan itu semua sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itu menandakan Al-Quran itu benar-benar mukjizat dari Allah, karena membahas sekian ribuan bahkan miliaran konsep ilmu-ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran itu mukjizat sesuai zamannya. Walhasil ya, ketika Kanjeng Nabi ngendika ngeten niki, terus sahabat itu kagum dengan gaya bahasanya Rasulullah. Kanjeng Nabi, jenengan ternyata saya belum pernah melihat orang yang begitu indah di dalam melafalkan bahasa Arab kecuali jenengan. Terus Kanjeng Nabi ngendika faqala haqqun li wa inna ma unzila al-Qur'anu bilisani wallahu yaqul bilisanin arabiyyin mubin.
Ya, itu adalah hak yang Allah berikan kepadaku. Ya. Saya adalah orang Arab dan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini kemuliaan. Iya, usah ngiri ini. Oh, kenapa kok Al-Quran bahasa Arab? Itu bagian pilihannya Allah. Dan kita dari awal sudah menyatakan bahwa kita mencintai Allah, dan hakikat cinta adalah menerima keputusan yang dicintai. Jadi adil itu tidak harus sama. Jangan dua anak siji TK, siji aliyah, karena alasan keadilan kemudian Anda memberikan baju yang ukuran sama, kan ya masuk akal. Jadi adil itu dalam porsinya masing-masing. Begitu juga Allah, sifat adilnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini sebagai pemuliaan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga diterangkan bahwa faman dakhala al-jannata takallama bil arabiyyah. Sok ben panjenengan sedaya niku nek wis masuk surga niku ya basa Arab, senajan sakniki ora iso tenang ae. Sok ben wis swarga ya mesti basa wong sing kuwasa pangeran iki didesain gampang. Kok dileboni plastis langsung iso. Tenang mawon nggih. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah niku mboten wonten sing angel. Sing angel iku kula lan jenengan. Kula lan jenengan iku angel memahami. Nek Allah gampang. Jadi bahagia mawon sing saat ini belum bisa nahwu soro, belum bisa bahasa Arab, angger dadi wong apik sok ben ketemu neh reuni nang swarga wis cis pakai bahasa Arab. Senang mawon wis. Angke kepake panjenengan sedaya kita bermajelis bersama ya jujur yo. Lu Arab dhewe semuanya akan Arab pada waktunya. Wa innahu la fi zuburil awalin. Ya, Al-Qur'an ini sudah diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu ya. Bahkan dalam ayat lain ya, Nabi Isa niki mengatakan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa niku wis mengatakan sok ben setelahku ini ada utusannya Allah yang bernama Ahmad. Tentu nama Ahmad atau Muhammad itu nama itu hakikat nama itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa, tapi tujuannya sama. Mungkin dalam bahasa Taurat tidak disebut Muhammad atau Ahmad, tapi dengan Bar-Khalid atau apa yang artinya sama. Artinya orang yang dipuji. Muhammad orang yang dipuji. Nanti dalam bahasa Ibrani disebut apa ya orang dipuji. Seperti Ibrahim dikatakan Abraham atau apa, itu maksudnya sama. Dan para ulama-ulama Bani Israil itu paham betul bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wong Israel, wong Bani Israil itu ya wong pintar-pintar, wong mikir ya. Karena mereka ini diturunkan kitab-kitab samawi mulai Zabur, Taurat, Injil itu kepada mereka semua ya. Dan nabi-nabi itu ya sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dari bangsa-bangsa mereka ya. Jadi mereka itu lebih mengenali ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad daripada mengenali anak laki-lakinya sendiri. Tapi karena alasan ego karena merasa tersayangi, loh kok Nabi ini kok metune saka bangsa Arab, kok ora saka bangsa Israel. Lah ini karena ego ini, haddun nafsi ini, mereka menjadi kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk Ka'ab al-Ahbar. Nabi niku kada sahabat wong Yahudi jenenge Ka'ab bin al-Ahbar. Ka'ab niku ketika ayahnya meninggal dunia, terus dia ini buka petine pakane berangkas lah. Di situ ada lembaran kitab yang mengatakan nanti Nabi akhir zaman dilahirkan di Mekah, hijrah di Madinah, wa sultanuhu fi Sam, dan akan mempunyai kerajaan besar di Sam. Ketika itu Nabi sedang hijrah di Madinah. Dan Ka'ab sudah meneliti, ini ada seorang yang namanya Muhammad dilahirkan di Mekah, dimusuhi kaumnya, kemudian hijrah di Madinah. Tapi kok durung duwe kekuasaan nang Sam, maka urung masuk Islam. Karena syaratnya kurang telu kurang siji maksudnya. Lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan berkuasa di Sam. Jadi kurang satu. Akhirnya ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan Syam atau di masa tepatnya di masa Umar sampai ke Palestina. Akhirnya di saat itu Ka'ab bin Ahbar itu menyatakan masuk Islam. Ketika ditakoni, kowe kok masuk Islam lagi-lagi? Iya lah, aku buktekno sik.
Karena Nabi, syarat Nabi itu diterangkan dalam lembaran Taurat, lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan berkuasa di Syam. Dan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ini Ka'ab nembe masuk Islam. Ya, pernah ada cerita yang unik ya. Suatu saat ketika sahabat Umar ini berhasil membebaskan Palestina dari bangsa Romawi, kemudian membersihkan Baitul Maqdis niki, kemudian Umar mempunyai inisiatif kepengin bangun masjid. Terus ditakoni Ka'ab, kan dia ahli arsitek. Di wong Yahudi niku ahli bangunan. Cara kowe nek desain masjid iku manggone nang ndi? Ya ternyata ya ono pikiran-pikiran Yahudi di situ ya. Niki Baitul Maqdis ya. Cara mriko Ka'bah. Lah, Ka'ab, oh nek cara kula bangunan sing strategis niku teng mriki. Jadi tujuannya dia ya ben kiblate madhep Baitul Maqdis, madhep napa Ka'bah. Tintuk loro-loro ne. Umar niku ya paham dasar utek-utek Yahudi isi ono kuwi. Enggak, aku tak ngene membelakangi. Ya kuasa Umar. Jadi ya manusia itu kadang-kadang ada kepentingan, ya wajar ya. Ya ora usah Ka'ab kula lan panjenengan kadang-kadang ketika mengatakan sesuatu ya pasti ada kepentingan. Apapun kepentingannya, yang penting didasari ikhlas mencari ridho Allah. Ya jane secara anu ora apa-apa. Teng mriki ne ya madhep Baitul Maqdis ya madhep Makkah Ka'bah. Tapi Umar ojo dasar pikiran orang Yahudi wis akhirnya kok mriki. Akhirnya masjid yang dibangun Umar itu membelakangi Baitul Maqdis. Itu cerita tentang itu. Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Jadi walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Jadi meskipun Al-Qur'an kadang-kadang ya wong-wong arong wong Yahudi kritik, mosok Al-Qur'an pakai bahasa Arab nggih. Biyen-biyen pakai bahasa Ibrani. Lho umpama diturutilah nganggo basa selain bahasa Al-Qur'an, bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu bahasa apa saja yang non Arab. Ya mesti mereka tidak beriman. Ya kaya jenengan iku alasan. Kenapa gak ngaji? Sing marahi dina kuwi. Umpama diturutilah malam Selasa ya ora ngaji. Karena memang ya tujuannya ora ngaji ngoten. Umpama diturutilah lho. Ayo do rombongan. Rombongan ape family gathering nang ndi yang tau mangu. Sing marahi nganu kok nang kono. Lah cara kowe nang ndi nang Jepara. Umpama nang Jepara lah tetep moh ya karena memang tujuannya wis moh. Jadi alasan to. Lah iku wong Yahudi zaman biyen ngono. Sing marahi bahasa Arab. Umpama dituruti lah nggih, ora nggawa bahasa Arab yo tetep moh gitu nggih. Jadi itu penjelasan dari tafsir surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 199. Selanjutnya kita lanjutkan dialog interaktif. Monggo. Iya, monggo, Pak. Jadi ada keterangan tadi disorkan nanti bahasa Arab semua Pak ya. Nggih. Arab itu Arab Al-Qur'an ya, bukan Arab. Iya ya. Nggih, Pak. Itu sudah ada dasarnya. Artinya penjelasan dari mana. Ya niki wa qala Sufyan Ats-Tsauri lam yazal wahyu illa bil arabiyyah ya. Sufyan Ats-Tsauri niki adalah tabi'in mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak atau wahyu-wahyu itu ya sing diwasa Al-Qur'an diturunkan bil arabiyyah. Bahkan iki ngeten, wa qala Sufyan Ats-Tsauri lam yazil wahyun illa bil arabiyyah. Asline ya, wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, baik Nabi Isa ya, atau Nabi Ibrahim atau Nabi Musa, itu semuanya bil arabiyyah, menggunakan bahasa Arab. Summa tarajjama kullu nabiyyin qaumihi wa lisanu yaumil qiyamati bis Sirianiyati. Kemudian para nabi ini menerjemahkan bahasa Arab itu kepada kaumnya menggunakan bahasa mereka masing-masing. Faman dakhala al-jannata takallama bil arabiyyah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Barang siapa yang masuk surga maka ia akan takallama bil arabiyyah. Wis mesti iso bahasa Arab. Sing ngatur pangeran iku wis gampang mawon. Nah, jadi ya memang makanya
Wa min dunihima jannatan. Ketika kita berbicara surga itu, ya, surga itu dari dua surga itu ada dua surga yang lain, maksudnya surga dunia. Surga dunia itu adalah ketenangan hati dan jiwa. Jadi bagi wong mukmin, ya, niku bisa merasakan surga itu mulai dari di dunia. Ketika Anda bisa mengelola hati selalu bersyukur, selalu ridho kepada Allah, selalu husnudon kepada siapa saja, akhirnya Anda akan selalu bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah hawa dari surga. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa keadaan kita di alam akhirat nanti sudah bisa tergambarkan sejak di dunia. Wong sing atine selalu bisa mengelola hati menjadi tenang, ridho dengan Allah, selalu pandai bersyukur, yaitu nanti di sana juga akan menemukan kebahagiaan. Tapi hati yang di dunia selalu keruh, selalu resah, selalu sedih, itu adalah hawa dari hawa neraka. Hawa neraka niku wong ya ngoten niku. Lalu hati yang bersih, yang tenang itu diceritakan dalam Al-Quran sebagai al-qalbun salim, qalbun salim, hati yang selamat. Kenapa bisa selalu bahagia? Karena selalu ridho karena napa mawon sing ditakdirkan oleh Allah. Maka ada ungkapan raditu billahi robba. Jadi ridho niku ya wis pokoke sukalila niku jenenge ridho nggih. Sukalila seneng kalau lila. Nek seneng ya mestine kudu lila. Ya wis apa mawon Allah yang takdirkan dalam kehidupan ini terima dengan lapang dada, itu namanya ridho. Lah makom di bawah ridho niku sabar. Sabar niku ya gelo lara dibetah-betahno niku sabar. Nah di atasnya itu namanya ridho. Nek wis ridho itu sudah lupa bagaimana hati kecewaku gak iso. Ora iso kecewa, wis tidak bisa sakit hati karena ia selalu meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah bagian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah iso ngeten niki, iso ngelola ati ngeten niki jenengan akan bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak berdasarkan harta atau jabatan. Urung mesti kebahagiaan yang jenengan sing sakniki dibanding pejabat nang dhuwur bahagia pejabat. Kata siapa? Jenengan pejabat-pejabat nang Jakarta niku ape turu leren menghabiskan waktu, menghabiskan uang luruh hotel sing nyaman, sing nang tengah hutan sing apa, sepribete harus impor, bantale harus impor. Jenengan karo ngaji turu. Ya. Berarti bagian jenengan dong. Jenengan karo bupati, karo PJ gubernur ije bagian jenengan. Ya, para pejabat-pejabat itu ape turu niku laren. Kadang-kadang turu laren ngebepel. Gini apa mboten? Jenengan kon ngaji turu. Alhamdulillah. Berarti wah hebat jenengan. Jadi belum tentu ya. Awak dhewe mangan sepiring laos sambel nang omah ya wareg. Wong sugih nang Jakarta sing mangan nang restoran mahal. Toh ya mong sepiring ya hasilnya sami wareg. Terus apa bedane? Nah, nggih. Sing bedane kan nggone atine. Apa mau nek jenengan itu bisa mengelola hati, benar-benar Anda bisa berdamai dengan hati Anda, ya Anda akan mendapatkan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Lah ngeten iki urung mesti pejabat-pejabat tenang. Mikir ape pilgub. Mikir iki kancane kok kecekel kok aku kecekel terus piye. Pikirane pusing nggih. Meskipun numpak mobil mewah ning pikirane gak tenang. Jenengan tenang mau ngaji ya turu bos dene omah terus tenang mau. Nggih. Indikator orang bahagia niku kan turu enak mangan turu kepenak mangan enak ya. Artinya tuh nong diwae iso turu mangan apa wae krasa enak. Berarti je bahagian jenengan. Makane ora rasa sedih, rasa susah, ridho maling qadha takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo menawi wonten pertanyaan malih. Nggih monggo. Apakah antara kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada masa fatrah, masa vakum dari dakwah? Karena di saat Muhammad menerima wahyu yang pertama itu tidak ada yang tahu, dan malaikat pun tidak beritahu nih saya sebagai malaikat memberi wahyu kepada taunya setelah Nabi Muhammad bersama istrinya diceritakan terjadi di Gua Hira, lalu
ke pendeta yang itu sepupunya Siti Khadiijah, baru tahu nih di kitab suci Injil itu diterangkan bahwa nanti ada nabi terakhir yang Nabi Muhammad. Jadi apakah ada masa fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, kok tidak tahu itu? Jadi ada istilah zaman fatrah. Zaman fatrah itu masa tenggang antara kenabian. Kados Nabi Isa kali Nabi Muhammad itu ada masa fatrah. Seperti ibu Nabi Muhammad, terus kakek Nabi Muhammad. Tapi meskipun begitu, ada riwayat yang mengatakan bahwa di saat zaman serusak itu mereka menyembah berhala. Niki para kakek-kakek penduhur-penduhur Nabi Muhammad niki mereka tetap menyembah beribadah kepada Allah sesuai ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ada dua pendapat. Ada masa fatrah, yang jelas masa fatrah itu masa tenggang, dan siapa saja yang berada di masa itu maka dia tidak dihukumi sebagai mukallaf. Karena mukallaf itu syaratnya satu akil. Wong itu dikai kuat, mukallaf itu kan orang yang dibebani melakukan syariat nggih. Syaratnya satu akil, akalnya sehat. Nomor loro balik wis gede. Nah, ciri-ciri balik itu telu. Siji umur 15 tahun. Nomor loro cah wedok umur 9 tahun wis haid. Utawa urung umur 15 tahun ya cah lanang berarti ora haid tapi sudah pernah mimpi basah. Niku berarti wis balik. Terus yang ketiga adalah kedatangan dakwah. Ketika dakwah belum datang ya maka ia tidak mendapat beban mukallaf, kewajiban melakukan syariat. Terus ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu, jadi ini adalah bagian dari kecerdasan Khadijah. Khadijah niku garwane Kanjeng Nabi karena dia itu wong sing berpikir keras, kebetulan pamane itu adalah pendeta Kristen Ortodok, yang menuliskan naskah-naskah Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga Khadijah ini sering membaca naskah Injil Ortodok. Jadi napa Kristen itu macam-macam ya. Nah, Kristen Ortodok itu kok seneng wilayah Libanon. Itu ia mengatakan Isa adalah bukan Tuhan tapi utusan Allah. Tapi tetap dihukumi salah karena wis Nabi Muhammad teko kok ora gelem manut Nabi Muhammad kan begitu. Nah, Khadijah ini membaca naskah itu bahwa ciri-ciri Nabi itu begini. Wonge dedeg-dedege semene, nek mlaku dinaungi awan. Sehingga ia itu melihat bahwa ada sosok pemuda di Mekah yang bernama Muhammad itu wis curiga iki mesti Nabi gitu ya. Akhirnya kebetulan kerja kali Khadijah terus dikei napa pelayan jenenge Maisarah, tapi lanang nggih. Niku di napa cara sakniki niku di briefing. Kok apa wae yang terjadi kabarkan kepadaku. Mulai awan yang menaungi terus pohon-pohon. Jadi ketika Nabi niki lungguh niku wit niku langsung ngayomi. Wite niku panas sing srengenge kon ngene kulon niku wite kok yo jujuk pange marake mrene naungi. Dan itu diperhatikan oleh Maisarah, kemudian disampaikan kepada Khadijah. Sehingga Khadijah yakin. Sehingga ketika takdir mempertemukan mereka, Khadijah itu sudah menunggu kapan jadi Nabi. Ditunggu sampai bertahun-tahun, sampai umur 40 tahun. Jadi Khadijah itu wis paham betul. Nek Nabi ini kan sifatnya umi niku ke ibu-ibuan lugu. Wis pokoke lugu ngoten niku mboten ngertos apa yang terjadi. Sehingga suatu saat ketika Nabi niki di Gua Hira dan bertemu dengan malaikat Jibril, diceritakan kepada Khadijah, nggih. Khadijah niku seneng nggih kisah ana. Wonten malih iku cerita lucu nggih. Ketika suatu saat malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad itu dipesen Khadijah. Khadijah niku ngendikane ngene, "Engko nek kancamu teko rene, aku kabari." Ya. Saestu ketika Nabi memberi kode bahwa Jibril datang, niku Khadijah sebagian riwayat buka kudung. Ya ono sing ngarani ya buka ondere atau diketokno awane lah kumpule gitu. Terus ditakoki, "Piye kancamu jeneng kono apa ora?" "Melayu." Ah iku berarti malaikat tenan. Nek setan mesti ngerti. Setan malah kesempatan iku setan berarti. Nek malaikat mesti roh aurat melayu. Wis. Akhirnya Nabi Muhammad itu masih bimbang masih nopo nggih, karena Nabi itu sifatnya umi itu lugu. Akhirnya terus ayo tak jak nonggone Naufal Waraqah bin Naufal niku pamane. Waraqah bin Naufal ketika niku wis tuwik. Ketika diceritani peristiwa yang terjadi di Gua Hira, Naufal mengatakan Waraqah bin Naufal ini adalah sebuah namus itu wahyu yang pernah turun kepada Musa dan Isa. Aduh,
seandainya usiaku kisah muda, saya akan menjadi orang yang membelamu di saat kaummu mengusirmu dari Mekah. Nabi Muhammad dia pada waktu itu janggal. Masa iya aku apa dimusuhi wong Quraisy? Karena secara rasio Nabi Muhammad itu kan terakhir ke semua orang busing madu. Mbak iku petinggi kabeh mesti. Terakhir wong gede kabeh. Palike mbae niku petinggi kabeh, wong gede-gede kabeh. Nomor loro Nabi Muhammad itu berakhlak mulia, yang disukai semua orang. Jadi tidak ada celah. Mosok ya aku apa dimusuhi, apa itu diusir karo kaumku sendiri. Nah, tapi ternyata itu terjadi betul. Karena Nabi Muhammad pikirannya nggih, wong awak dhewe iku keturunan wong gede-gede, lek awak dhewe iku yo apik-apik. Nah, ternyata betul. Ketika Nabi akhirnya Naufal tidak lama meninggal dunia, ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, ketika sudah dakwah secara terang-terangan, ternyata pengusiran itu terjadi. Nah ini yang kita harus pelajari tentang beberapa sejarah, karena bagi orang yang pembaca sejarah, hari-hari itu biasa saja. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yo kadang duwe masalah, ya kadang berpolemik, kadang lagi berkuasa lali karo sing ndadekke, lagi nang iso kritik sana sini, ngono diberi kesempatan wis padha wae. Itu watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi bagi pembaca sejarah yang baik, hari-hari itu biasa-biasa saja. Apa yang kita hadapi sekarang ini ya pernah dihadapi oleh pendahulu-pendahulu kita di zaman dahulu. Tenang mawon, santai, bahagia, tetap tersenyum, ridho kali takdire Gusti Allah. Mekaten mugi-mugi wonten manfaate. Ya kita akhiri bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.